Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali diberikan satu kenikmatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban seorang muslim. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya sampai yaumil akhir. Ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini adalah kajian pekanan kita yang membahas kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan kita telah melewati sekitar 200 hadis. Kita telah membaca 200 hadis yang berkaitan tentang fikih. Walaupun ada beberapa hadis yang hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, akan tetapi tentunya penulis di sini menuliskan hadis dhaif karena ada tujuan dan ada maksud di dalamnya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Adalah kemarin kita telah membahas tentang masalah syurutus shalah, syarat-syarat salat. Kita telah membahas masalah satrul aurah. Ada satu yang tertinggal, masalah satrul aurah, masalah menutup aurat. Ini adalah pertanyaan dari salah satu ikhwah tentang seorang ikhwah, tentang seorang muslim yang bermain bola dengan celana di atas lutut, kemudian dilapisi dalamnya dengan, anak nggak tahu apa bahasanya itu. Ya, seperti manset seperti itu. Apa hukumnya sholat dengan seperti itu? Karena mereka mendapati sebagian ikhwah, karena jadwal futsalnya mungkin bertepatan dengan waktu sholat, jadi sebelum dia berolahraga, dia sholat menggunakan pakaian tersebut. Para ulama bersepakat, ijma' para ulama, pakaian yang ketat sehingga membentuk tubuh, maka pakaian tersebut tidak termasuk menutup aurat di dalam sholat. Ijma', seluruh ulama dari mazhab 4 bersepakat tentang perkataan tersebut. Adapun tentang menutup aurat selain sholat, maka mereka memberikan rukhsah. Jadi beda menutup aurat dalam maksud untuk sholat dan menutup aurat untuk kesehari-harian kita. Yang menggunakan pakaian tersebut untuk sholat, ulama bersepakat bahwa pakaian tersebut tidak termasuk satrul aurah, tidak termasuk pakaian yang menutup aurat. Adapun jika pakaian tersebut digunakan untuk bermain bola, tidak untuk sholat, maka ini dibolehkan menurut sebagian para ulama. Adapun untuk sholat, ulama seluruhnya bersepakat bahwa pakaian tersebut tidak termasuk kriteria yang menutup aurat di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan hadis kita, hadis ke-202. An Amir bin Rabi'ah, dari Amir bin Rabi'ah, semoga Allah meridainya, annahu qala, sesungguhnya beliau pernah berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah. Dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah, di malam yang gelap. Berarti keadaannya di sini adalah di saat safar. Di saat safar. Fa asqalat alaina al-qiblah. Kemudian kita ini bingung di mana arah kiblat. Fa shallaina falamma tala'ati syams idza nahnu shallaina ila ghairil qiblah. Kemudian kita salat dengan ijtihad kita, dengan pendapat kita, arah kiblat kemana. Falamma tala'ati syams, dan di saat matahari itu tersebut terbit, idza nahnu shallaina ila ghairil qiblah, ternyata
salat kita ini menghadap ke selain kiblat. Fanazalatil ayah, kemudian turunlah ayat fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Akhrajahu Tirmidzi wa dha'afah. Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dan beliau juga yang melemahkan hadis ini karena ada satu rawi yang bernama Ash'ath bin Sa'id. Beliau lemah dalam meriwayatkan hadis. Akan tetapi sebagian para ulama ada yang menhasankan hadis ini. Baik. Para ahli fikih memberikan faedah dari hadis ini adalah ijtihad pendapat seseorang tentang kiblat di saat dia safar. Di saat dia safar, misal ada fulan safar, kemudian mereka tidak tahu arah kiblat. Kemudian mereka berijtihad. Oh, mungkin arah kiblat ini ke arah sini. Apabila keadaannya di keadaan safar, maka ijtihad mereka diterima, salat mereka diterima walaupun arah kiblatnya salah. Dengan catatan di saat safar. Di saat safar ada catatan lagi safarnya, yaitu fi ghairil Madinah, di saat di pertengahan jalan. Dia bukan di dalam satu kampung atau dia bukan di dalam satu desa. Walaupun Ibnu Taimiyah mengatakan kalau desanya tidak ada masjid, maka ijtihadnya tetap diterima. Tapi kalau desanya ada masjid, ada mihrab, maka ijtihadnya tidak diterima. Jadi tidak masalah di saat kita safar, kemudian kita tidak mengetahui kemana arah kiblat, lalu kita berijtihad. Oh, kemungkinan arah kiblat ke sini. Alhamdulillah sekarang kita sudah mempunyai teknologi yang canggih, mungkin di HP kita semuanya bisa mengetahui kemana arah kiblat, maka ini dibenarkan. Walaupun ulama Anda lupa abad keberapa, di saat mereka pertama kali menemukan penunjuk arah, apa namanya, kompas, penunjuk arah, mereka berbeda pendapat. Dan mayoritas para ulama tidak meyakini hukum kompas saat awal-awal kompas itu ada. Kemudian lama setelah itu baru mereka membolehkan hukum sholat menggunakan kompas. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kalau kita berijtihad di kota, misalnya kita safar ke salah satu kota yang kita nggak tahu kiblatnya kemana. Tiba waktu sholat, lalu kita berijtihad, oh kemungkinan kiblatnya arah sini nih. Kemudian kita salah. Ulama berbeda pendapat menjadi dua. Mayoritas para ulama mengatakan sholatnya harus diulang. Termasuk di dalamnya Ibnu Taimiyah Taqiyuddin. Karena apa? Karena ijtihad tidak perlu dilakukan di saat kita bisa berusaha untuk bertanya terlebih dahulu. Mungkin kita mencari masjid, oh masjidnya menghadap ke sini, atau misalnya kita tidur di hotel, kita bisa bertanya ke resepsionis dan lain-lain. Maka tidak berlaku ijtihadnya di sini. Jadi para ulama memberikan 3 cara mengetahui kiblat. Yang pertama adalah yakin. Kita meyakini kalau orang-orang terdahulu mereka melihat kiblat melalui beberapa cara, misalnya bintang. Makanya di sini Amir bin Rabi'ah mengatakan fi lailatin mudlimah, di malam yang gelap. Maksudnya malam kita nggak bisa ngelihat bintang. Kalau kita bisa ngelihat bintang, mungkin kita tahu arah kiblat kemana. Karena ada 2 bintang yang orang-orang dahulu, para sahabat dan para tabi'in, mereka sholat. Di saat mereka safar, mereka melihat kiblat dengan melihat 2 bintang tersebut. Ana lupa nama bintangnya apa. Dan yang kedua adalah, setelah kita yakin, yang kedua adalah taklid. Kita mengikuti orang setempat. Kita mengikuti orang setempat. Ini urutannya. Pertama kita yakin, kalau kita masih belum yakin, kita ikuti orang setempat, kita taklid. Dan yang ketiga, baru kita boleh berijtihad.
Yang ketiga baru kita boleh berijtihad. Baik. Terus misalnya sekarang kita safar di tengah jalan, tidak ada apa-apa, hanya hutan, terus kita mampir untuk sholat. Kemudian dia berijtihad lalu salah, maka hukumnya sholatnya sah. Kalau dia belum berani berijtihad, maka dia boleh mengikuti orang yang berijtihad. Misalnya antum ada 3 orang. Ternyata yang 1 orang ini pengalaman untuk masalah arah, dia ngerti sekali timur, barat dan lain-lainnya. Mereka ngerti, orang ini ngerti sekali. Maka antum boleh mengikuti ijtihad orang tersebut. Kalau ternyata 3-tiganya ini tidak ada yang bisa berijtihad, maka para ulama mengatakan sholat sesuai keyakinan masing-masing, bukan saling mengikuti. Kalau misal 3 orang safar dan diantara 3-tiganya ini nggak ada yang bisa berijtihad, nggak ada yang ngerti mata angin, nggak ada yang ngerti arah, maka hukumnya mereka sholat dengan keyakinan mereka masing-masing, bukan saling mengikuti diantara mereka. Karena taklid, karena mengikuti itu boleh kepada orang yang mengerti. Mengikuti itu boleh kepada orang yang mengerti atau boleh kepada orang yang bisa berijtihad. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu masalah. Misal fulan safar. Fulan mengerti dengan cara menemukan di mana arah kiblat. Tapi memerlukan waktu. Misal 5 atau 10 menit baru dia dapat kiblat ini sebelah sana ini. Entah dari angin atau entah dari mencari bintang dan yang lain-lain. Para ulama mengatakan kalau waktunya sudah habis, sudah mau habis waktu sholat, dia boleh mengikuti orang-orang lain, pendapat orang lain. Kalau waktu sholatnya masih panjang, dia tidak boleh mengikuti pendapat orang lain. Dia harus berijtihad dengan kemampuan dia sendiri. Ini sebenarnya panjang masalah ijtihad, ini nanti masuk ke usul fiqh. Kalau selesai semua Bulughul Maram, tidak masalah antum belajar usul fiqh. Kalau kita belum selesai, baru belajar kitab Thaharah terus langsung ke usul fiqh, terlalu terburu-buru. Intinya seperti itu ya ikhwah. Intinya seperti itu. Yaitu seorang mujtahid, dia boleh mengikuti orang lain di saat waktunya sisa sedikit, waktu sholat sisa sedikit. Kalau waktu sholatnya masih panjang, maka dia harus mengikuti pendapat dia sendiri. Dia tidak boleh mengikuti pendapat orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah, rawahu Tirmidzi wa qawahul Bukhari. Abu Hurairah mengatakan salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berada di kota Madinah. Jadi hadis ini untuk penduduk Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Hadis ini diuntukkan oleh penduduk Madinah, untuk penduduk Madinah. Untuk penduduk Madinah. Kenapa ada hadis ini? Karena sebelumnya penduduk Madinah masih sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu dirubahlah kiblat menuju Ka'bah. Lalu Nabi SAW bersabda ini untuk penduduk Madinah. Ada beberapa faidah di sini ya ikhwah. Faidah yang pertama adalah maksud dari menghadap kiblat adalah kita menghadap ke bagian Makkah, bukan ainil kiblah, bukan Ka'bahnya yang kita hadap, bukan Ka'bahnya yang kita hadap ini. Yang kita menghadap ini bukan Ka'bahnya, tapi menghadap ke kota Makkahnya.
Makanya sekarang, Masya Allah, kalau sekarang teknologinya sangat canggih. Mungkin kita bisa melihat, oh ini arah imam kita ini 5 derajat ini, melenceng dari arah Ka'bah, ainnya. Kalau menghadapnya benar, ini menghadap ke arah Makkah atau menghadap ke arah Ka'bah. Tapi kita nggak kena nih Ka'bahnya nih. Keadaannya seperti itu. Maka para ulama dan hukyal ijma' dan Ibnu Rajab mengatakan, ulama seluruhnya bersepakat untuk orang-orang yang sholat dan dia tidak dapat melihat Ka'bah, maka dia menghadap jihah ke arahnya. Dia sholat menghadap ke arah Ka'bah. Adapun orang yang dapat melihat Ka'bah, maka dia harus menghadap ke Ainul Ka'bah, kebangunannya. Ini perbedaannya. Jadi orang yang tidak melihat Ka'bah, maka dia sholat menghadap arah Ka'bah. Tapi orang yang dapat melihat Ka'bah, maka dia sholat ke Ainul Ka'bah, kebangunannya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu para ulama berbeda pendapat, yang dimaksud Ka'bah di sini adalah tempatnya atau bangunannya. Misal sekarang nggak ada bangunan Ka'bah, tapi kita tahu tempatnya Ka'bah di sana. Apakah kita tetap sholat di sana? Para ulama mengatakan iya. Kita sholat ke arah tempatnya Ka'bah. Mau bangunannya ada nggak ada, kita sholat ke arah tempatnya Ka'bah. Dan ini yang diambil pendapat oleh jumhur, mayoritas para ulama. Walaupun Ibnu Taimiyah mengatakan enggak, kita sholat ke arah binanya, ke arah bangunannya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya dari Amir bin Rabi'ah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bih." Muttafaqun alaih. Amir bin Rabi'ah berkata, beliau berkata, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat di atas tunggangannya. Di atas tunggangannya, kemana tunggangan tersebut mengarah? Jadi nggak menghadap ke kiblat, nggak menghadap ke kiblat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan Bukhari menambahkan, wazad al-Bukhari yumi bi ra'sih wa lam yakun yasna'hu fil maktubah. Bukhari mengatakan Nabi di saat sholat di atas tunggangannya, beliau hanya memberikan isyarat di saat bergerak, yaitu ruku beliau menundukkan sedikit kepalanya, sujud menundukkan lebih banyak daripada ruku kepalanya. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Dan Nabi SAW lam yakun yasna'uhu fil maktubah, nggak pernah melaksanakan sholat ini, melaksanakan sholat di atas tunggangan untuk sholat-sholat wajib, untuk sholat-sholat fardu. Yang dilaksanakan adalah sholat-sholat sunnah. Apa sholat sunnahnya ya ikhwah? Apa sholat sunnahnya? Witir. Sholat sunnahnya witir. Ini yang disampaikan oleh mayoritas para ulama. Makanya para ulama mengatakan salah satu sunnah yang hukumnya lebih tinggi daripada sunnah-sunnah yang lain, sholat sunnah yang hukumnya lebih tinggi daripada sholat sunnah yang lain adalah witir. Karena Nabi SAW gak pernah meninggalkan witir walaupun beliau dalam keadaan safar. Hukumnya sunnah. Tapi Nabi SAW gak pernah meninggalkan sholat witir. Wali Abi Daud, dan dari Abi Daud, dari hadis Anas, beliau mengatakan, kana idza safar fa arada ay yatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblah fakabbar. Dahulu Nabi di saat beliau safar, kemudian beliau ingin melaksanakan sholat sunnah, beliau menghadapkan tunggangannya ke arah kiblat terlebih dahulu. Kemudian beliau bertakbir, thumma shalla haitsu kana wajhu rikabih. Kemudian beliau sholat, dan di tengah-tengah sholat ia berjalan unta tersebut tanpa menghadap kiblat. Jadi di awalnya saja, di awalnya Nabi menghadap kiblat, Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar sudah, beliau tidak menghadap kiblat lagi, dan sambil berjalan tunggangannya tersebut.
Wallahu a'lam bissawab. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Untuk sholat sunnah ada beberapa hal yang tidak perlu berbeda dengan sholat wajib. Untuk sholat sunnah hal-hal tersebut tidak perlu dilakukan. Misal menghadap kiblat, qiyam, berdiri, ruku', sujud. Ini tidak masalah, tidak dilakukan di saat kita melaksanakan sholat sunnah. Apakah ini hanya boleh dilaksanakan saat safar atau saat di rumah? Misal fulan malas berdiri, masih ada wudu. Anda pernah melihat Nabi SAW mengatakan sholat wajib, sholat sunnah itu boleh duduk, maka dia duduk sholatnya. Para ulama mengatakan hukumnya boleh dan sah sholatnya. Sebagian para ulama mengatakan tersebut. Dan mayoritas para ulama mengatakan hal seperti ini dilakukan hanya saat safar. Hal seperti ini dilakukan hanya saat safar untuk menghadap kiblat. Adapun duduk, maka hukumnya mayoritas para ulama mengatakan sholat sunnah duduk walaupun tidak dalam keadaan safar, hukumnya boleh. Walaupun ada hadis lain yang mengatakan sholat orang yang duduk itu seperti setengahnya, pahalanya setengahnya seperti orang yang berdiri. Dan hadis yang benar, hadis yang sahih. Dan Imam Bukhari mengatakan Nabi tidak pernah melaksanakan sholat maktubah dengan dia berada di atas tunggangannya. Jadi yang dilaksanakan Nabi di saat beliau safar dan sholat di atas tunggangannya hanya sholat sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Anas yang dituliskan oleh Abi Daud di dalam sunannya, beliau mengatakan kana idza safar fa arada yatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblah fakabbar. Di saat beliau safar, sebelum beliau sholat, beliau menghadapkan dulu kiblat, tunggangannya ke arah kiblat. Apa hukumnya ini? Apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Para ulama mengatakan menghadapkan tunggangannya ke arah kiblat ini hukumnya sunnah. Kalaupun dari awal dia tidak sanggup untuk menghadap kiblat, maka tidak masalah. Tapi kalau di awalnya dia sanggup untuk menghadap kiblat terlebih dahulu, lalu setelah itu dia tidak dapat menghadap kiblat, maka tidak masalah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita masuk ke hadis tentang tempat-tempat yang dilarang, tempat-tempat mawadi' la yajuzu fihi shalah, la yajuzu salatu fiha. Tempat-tempat yang dilarang kita dirikan salat di tempat tersebut. Dari dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, al-ardu kulluha masjid, muka bumi ini semuanya masjid, illal maqbarah wal hammam, kecuali maqbarah, kuburan, dan hammam. Maqbarah menurut ahli bahasa itu artinya dua. Arti yang pertama adalah tanah yang diperuntukkan untuk pemakaman. Tanah yang diperuntukkan untuk pemakaman. Jadi misal sekarang ada fulan yang mewakafkan tanah ini, anak wakafkan tanah untuk dijadikan kuburan muslimin. Yang dipakai sebelah kanannya dulu. Tapi tanah tersebut diwakafkan semuanya untuk kuburan muslimin. Yang dipakai sebelah kanannya dulu. Sebelah kirinya masih kosong dan besar. Ternyata orang-orang mengadakan sholat di sana. Walaupun sebelah kirinya ini belum ada kuburan, tapi maksud wakafnya adalah wakaf tanah tersebut untuk kuburan, maka sudah tidak boleh dipergunakan untuk sholat. Dan menurut ahli bahasa juga, pendapat yang kedua, makbaroh artinya satu kuburan. Kalau ada kuburan satu, itu udah dimasukkan dengan kata-kata makbaroh.
Jadi misal sekarang ada masjid, ternyata di depannya ada kuburan pemilik masjid. Walaupun hanya satu, maka ini dikatakan hukumnya hukum makbaroh. Walaupun ulama berbeda pendapat. Mereka mengatakan makbaroh itu harus ada 3 jenazah di dalamnya. Kalau enggak 3 jenazah, maka hukumnya tidak bisa dikatakan makbaroh. Makanya ada ulama yang mengatakan kalau kita sholat di masjid yang menghadap ke satu kuburan, hukum sholatnya sah karena kuburannya cuma ada 1 jenazah di dalamnya. Pendapat tersebut pendapat yang syadz, pendapat yang lemah, walaupun kita tidak dapat menyalahkan 100% pendapat tersebut. Ingat, pendapat tersebut pendapat yang syadz, pendapat yang sangat-sangat lemah. Tapi kita tidak bisa menyalahkan pendapat tersebut. Karena dari segi bahasa, dia memang memiliki dalil yang kuat. Tapi menurut para ulama, pendapat tersebut pendapat yang syadz. Wallahu a'lam bishawab. Hammam kita yang sekarang mungkin kita mengerti hammam itu artinya toilet. Hammam dalam bahasa Arab di zaman dahulu, hammam itu artinya tempat mandi air panas. Jadi untuk antum yang pernah di Turki masih ada ini. Untuk antum yang pernah ke Turki, ke Maroko, mereka memiliki hammam. Hammam itu tempat berendam, mandi, gosok badan seperti itu. Itu hammam. Makanul istihmam, tempat mandi. Kalau sekarang kita kan tempat membuang hajat. Arti hammam yang sesungguhnya adalah itu, tempat mandi. Maka ini termasuk yang dilarang mendirikan sholat pada tempat tersebut. Kenapa dikatakan hammam? Hammam di zaman dahulu, hammam itu luas. Hammam itu luas. Kalau orang-orang dahulu, hammam itu misalnya luasnya 20 kali 20, mereka punya bilik-bilik. Nah disitulah mereka mandi, disediakan air panas, disediakan ini namanya hammam. Inilah, kalau kita lihat, kenapa Nabi SAW mengatakan nggak mungkin lah ada orang yang sholat di toilet seperti kita, toilet yang cuma 2 kali 2, enggak. Karena hammam dahulu yang dipahami orang-orang dahulu, hammam adalah tempat mandi yang besar, yang orang-orang mandi ke sana. Itu hammam. Makanya Nabi menyebutkan hammam. Mungkin orang-orang yang sekarang mereka nggak mengerti artinya, mereka mengatakan ini buat apa Nabi mengatakan hadis nggak boleh sholat di hammam? Ya kita sudah pasti tahu, kita nggak mungkin sholat di tempat yang 2 kali 2 kecilnya atau kamar mandi yang kecil, nggak mungkin kita sholat di sana. Yang dimaksud ada Nabi di sini adalah hammam, tempat mandi yang besar. Untuk orang-orang Syam ini biasa. Mereka masuk ke hammam, kemudian nanti ada bilik-biliknya, mereka mandi air panas, berendam di sana. Inilah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa hukumnya dengan hammamnya kita sekarang? Aula lebih berat lagi, karena hammam kita sekarang bukan hanya digunakan untuk mandi, digunakan untuk buang hajat dan lain-lain. Maka hukumnya lebih berat. Hukumnya kias aulawi, lebih besar, lebih utama dikiaskan. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dan ayahnya Umar bin Khattab. Beliau berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yusalliya fi 7 mawatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat di 7 tempat. Yang pertama adalah al-masbalah. Al-masbalah adalah makan yurma zabalat, tempat dibuang sampah. Yang kedua adalah wal majzarah adalah tempat penyembelihan hewan. Wal makbarah seperti yang kita sebutkan tadi. Wal qari'atut tariq, dan jalan di mana orang-orang lewat. Wal hammam seperti yang kita sebutkan tadi. Wa ma'atinil ibil, dan tempat atau kandang atau tempat unta menetap. Tempat unta menetap atau kandang.
Jangan dikira oh ada unta duduk di sana terus kita nggak boleh sholat di sana. Enggak. Atau sebagian orang oh ini ada kotoran unta di sini, kita nggak boleh sholat di sini. Enggak, bukan itu yang dimaksud. Ma'atinil ibil adalah tempat unta tersebut mabit wa yudawimu fiha. Tempat unta tersebut tidur di sana dan dia sering berada di situ. Kalau untanya jalan, terus untanya tiba-tiba pup, buang air, terus jalan lagi, maka ini nggak masalah kita sholat di tempat tersebut. Yang dilarang adalah tempat unta tersebut nginepnya di sana, seringnya di situ, maka ini yang dilarang. Wa fawqa dhahri baitillahi ta'ala, dan di atas Baitullah, di atas Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Ana lupa apa ilahnya di atas Ka'bah ini. Ana sempat dengar penjelasannya tapi ana lupa ilahnya kenapa. Wallahu a'lam bishawab. Lalu apa hukumnya sholat di dalam Ka'bah? Para ulama mengatakan sholat dalam Ka'bah hukumnya sah dan menghadap kiblatnya terserah mau menghadap kemana. Ini yang disampaikan mayoritas para ulama. Walaupun sebagian para ulama ada yang memberikan arah tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Wa an Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu an, Abil Marsad, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha." Janganlah kalian salat menghadap kubur, wa la tajlisu 'alaiha, dan janganlah kalian duduk di atasnya. Rawahul Muslim. Ingat, pelarangan sholat untuk kuburan itu mencakup dua: sholat di dalam kuburan dan sholat menghadap kuburan. Hanya kuburan saja. Kalau yang lainnya sholat di dalamnya, seperti misalnya tempat sampah, hammam, itu sholat di dalamnya. Kalau menghadap ke tempat sampah, misalnya waliyadzubillah, misalnya ada masjid yang di depannya ternyata tempat sampah, ini nggak masalah, sholatnya sah. Atau misalnya ada masjid depannya kandang unta, gak masalah. Tapi khusus untuk kuburan ada dua pelarangannya: as-sholatu fiha was-sholatu ilaiha. Sholat di dalamnya atau di atas kuburan, di sekitaran tanah kuburan, atau muttajih, atau yang berhadapan, atau sholat yang berhadapan dengan kuburan. Taib. Apa yang harus dilakukan seseorang jika dia mendapatkan tanah, misalnya sekarang ada orang yang wakaf tanah, ternyata di hadapan kiblatnya itu ada kuburan. Para ulama memberikan syarat bolehnya sholat di sekitar kuburan adalah yang pertama. Yang pertama adalah ada jalan yang menghalangi antara masjid dan kuburan. Ada jalan yang menghalangi antara masjid dan kuburan. Jadi misalnya di depan seberangnya kuburan, di sini masjidnya, itu maka sholatnya sah. Dan ingat, jalan ini juga salah satu sebab pemutus shaf. Misal, untuk teman-teman yang umroh misalnya, la qadarullah dapat hotelnya jauh, apakah dia boleh mengikuti imamnya ke imam masjid? Ulama mengatakan selama jarak antara dia dan masjid atau imam masjid tidak ada jalan yang dilewati mobil secara terus-menerus, jalan raya, maka hukumnya boleh mengikuti imam masjid. Sering kita dapati ini warga Indonesia, kalau haji hotelnya jauh, kalau reguler kan, bahkan WNH pun jauh. Kalau misalnya hari-hari sebelum ke Mina, mereka sholatnya menghadap ke TV, hidupin TV, wah nih channel Mekah.
Azan, imam takbir, dia ya Allahu Akbar. Sof, satu kamar. Misalnya satu kamarnya 7 orang juga dia sholat menghadap ke TV. Saat kita di Mekah, kita ingin ikut sholat dengan imam, salah, sholatnya nggak sah. Dia nggak bisa sholat dengan keadaan seperti ini. Karena apa? Karena ada jalan yang memutus antara imam dan dia, maka sholatnya tidak sah. Itu yang pertama. Lalu bagaimana misalnya yang alhamdulillah bin ni'mah, orang-orang yang dapat hotelnya di Burj Sa'ah, di atas yang di Menara Jam. Apakah dia boleh sholat dari kamar lalu menghadap ke Ka'bah? Para ulama berbeda pendapat. Jumhur mengatakan boleh, asalkan syarat shaf terpenuhi. Syarat shaf apa? Minimal 2. Kalau dia berdiri sendirian terus istrinya di belakang, nggak sah. Itu nggak sah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ingat, jalan itu juga memutus sholat. Sering kita dapati, bahkan pernah lihat di Samarinda, sholat Aid, masjidnya di sini, kemudian di seberang jalan ada jamaah yang mengikuti imam. Maka ini termasuk yang tidak sah sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal adzan, kita lanjutkan pada adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kemudian penghalang selanjutnya adalah tembok. Walaupun ulama berbeda pendapat berapa jumlah tembok yang harus dijadikan penghalang antara masjid dan kuburan. Masjid dan kuburan. Ada yang mengatakan 1, ada yang mengatakan 3. Itulah kenapa kuburan Nabi SAW sampai 3 lapis temboknya. Dan asalnya kuburan Nabi SAW berada di luar masjid. Akan tapi setelah perluasan dari beberapa khalifah, beberapa Amirul Mukminin setelah Nabi SAW, maka beradalah kuburan Nabi SAW berada bagian dari Masjid Nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang ditanyakan ya, ikhwah? Silakan. Sholat menghadap kuburan. Nah, itu maksudnya menghadap, terus bagaimana posisi kuburannya tidak menghadap, misalkan di samping atau di belakang, itu apa? Sah sholat dari situ? Nah, sah. Kecuali ada ulama yang mengatakan jika dengan sengaja orang tersebut dikuburkan untuk diagungkan di sana, untuk diagungkan di masjid itu. Jadi ada beberapa orang yang dikuburkan di masjid dengan maksud diagungkan kuburannya. Walaupun kuburannya tidak berada di depan masjid, tapi di sampingnya atau di belakangnya. Maka sebagian para ulama, bahkan mayoritas para ulama melarang hal tersebut karena saddu dzari'ah, menutup celah untuk kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Sudah. Ya, yang lain? Tafadhal. Kandang tadi khusus untuk unta aja atau? Nah, khusus untuk unta. Kandang kambing dan yang lainnya boleh sholat di sana. Terus yang duduk di atas kuburan itu maksudnya duduk kayak apa? Duduk, menduduki kuburan. Tanahnya di atas Nah. tanah. Misalnya kita kan sering ke kuburan gitu kan. Duduk, maksudnya kita duduk gitu pada saat mengubur gitu. Duduk di atas kuburan yang sudah ada jenazahnya di dalamnya. Oh, bukan di atas tanah kuburannya gitu. Bukan. Ya akhir ya ikhwah, ada yang lain? Cukup? Silakan.
misalkan kita untuk misalkan ruangannya agak sempit itu, dan kalau misalkan kita untuk menghadapkan kiblat itu mungkin agak melenceng gitu, tapi untuk sapnya itu bisa agak lebih banyak gitu. Itu apakah kita benar-benar paskan menghadap ke arah kiblatnya atau bisa melenceng tapi softnya lebih banyak dapat orang? banyak? Ini pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Mana yang lebih didahulukan? Tartibus sufuf, merapatkan soft atau menyempurnakan soft supaya jamaahnya lebih banyak, atau menghadap kiblat. Jadi kalau dia tahu misalnya, oh ini berarti kita agak melenceng sedikit. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan menghadap kiblat itu dari syarat, sedangkan merapatkan soft itu kesempurnaan. Jadi tetap kiblat itu lebih utama daripada mendapatkan jamaah yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain ya, ikhwah? Cukup? Alhamdulillah. Insyaallah kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.